Baik termasuk katanya orang maksiat kepada Allah berkaitan dengan masalah hukum ini. Karena hukum maksiatnya dosa besar. Bahkan dosa besar, ancamannya masuk neraka kekal di dalamnya. Dalam kitab Al-Kabair, setiap pelanggaran, setiap perbuatan maksiat dan dosa yang diancam oleh nas, ayat atau hadis sahih dengan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, itu salah satu indikator yang disebut dosa itu dosa besar. Di samping ada dosa-dosa besar yang lain. Yang pertama, langsung disebutkan al-kabair. Ada yang disebutkan yang dosa besar itu yang diancam dengan perbuatan itu zalim. Makanya penyimpangan terhadap harta yatim perbuatan zalim. Kalau itu kategori zalim, dosa besar. Ada yang kategorinya itu perbuatan-perbuatan yang telah Allah tetapkan hukumnya dalam nas. Terutama yang menyangkut dengan kisas dan hudud. Pencurian, khamar, qazaf dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Guru-guru kami, bapak-bapak serta ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan ulang kaji kita berkaitan dengan satu cabang ilmu yang mudah dilupakan oleh umat, yaitu berkaitan dengan peralihan peninggalan orang akibat sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Berangkat daripada definisi yang disampaikan oleh para ulama agar bisa kita bedakan antara waris menurut Islam dengan hukum-hukum yang di luar hukum Islam adalah berkaitan dengan ilmu waris ini satu pengetahuan tentang perpindahan tirkah orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Meliputilah dia itu 4 aspek yang harus kita pahami. Berkaitan dengan pemindahan tirkah, kita dituntut yang pertama memahami mana tirkah peninggalan orang meninggal itu yang beralih secara hukum kepada ahli waris.
dan mana peninggalan orang yang meninggal itu yang bukan beralih kepada ahli waris, tapi ia beralih kepada orang yang sudah ada. Satu kewajiban orang yang meninggal itu terhadap harta itu yang harus ditunaikan dan dituntut oleh syarak agar dia melakukan dan mengeluarkan harta itu kepada orang lain saat ia hidup. Karena ia lalai ataupun karena ada halangan atau uzur, belum sempat ia untuk mengalihkan hak orang lain yang lazim dalam zimmahnya, maka itu adalah beralihnya kepada milik orang lain, bukan kepada ahli waris. Kalau di situ ada kaitannya dengan hutang, beralih kepada orang yang ia berhutang. Kalau itu adalah zakat, maka beralih kepada mustahik zakat. Sisa dari itu, baru itulah yang disebut dengan kirkah yang beralih secara hukum kepada ahli waris. Yang kedua, bicara menyangkut dengan ahli waris. Yang ketiga adalah bicara tentang berapa hak masing-masing ahli waris. Dan yang keempat, menyangkut dengan bagaimana cara membagikannya. Inilah 4 hal. Memahami berkaitan dengan tirkah atau harta peninggalan, memahami siapa ahli waris, memahami berapa hak masing-masing ahli waris, dan memahami bagaimana cara membagikannya. Itu 4 aspek saja. Bila 4 ini sudah benar-benar kita pahami, selesailah menyangkut dengan masalah ilmu faraid ini untuk kita pertanggungjawabkan dengan Allah oleh orang yang punya kewajiban dan taklif hukum untuk bertanggungjawab di dunia ini dalam rangka menyampaikan ilmu itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Berkaitan dengan harta yang mengalir sudah kita bicarakan, yaitu yang bukan beralih kepada ahli waris. Pertama, harta itu hutang. Yang kedua, wasiat. Yang ketiga, tajis. Yang beralih kepada ahli waris sisa daripada pengeluaran 3 aspek itu. Kalau itu belum selesai, maka belum bersih untuk bisa dilihat kepada ahli waris berapa dan siapa ahli waris. Maka yang harus dipahami dulu itu. Setelah itu berbicara masalah ahli waris. Berbicara ahli waris di dalam fikih, di dalam hukum syarak, ada dalam beberapa kategori secara tertib. Itu sudah dibagi oleh syarak. Yang pertama, kelompok yang telah Allah tetapkan dan hadis atau yang oleh penetapan nas secara syarah, iaitu disebut dengan orang yang telah mendapat kadar tertentu atau zawil furud. Bila zawil furud tidak habis seluruh harta menurut bagian yang diberikan kepadanya tersisa, kelompok kedua adalah usbah. Apabila orang yang mendapat usbah tidak ada, yang ada zawil furud tak habis, itu adalah diselesaikan sampai dengan 2 kelompok itu dulu. Ada tinggal, kembalikan pengembalian sisa kepada mereka lagi. Kelompok yang ketiga adalah zawil arham. Berkaitan dengan zawil arham lah malam ini coba kita lihat sedikit. Kalau zawil furud sudah jelas 12 kelompok, itu sudah beberapa kali kita ulang agar kita betul-betul mengingatkannya. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, mama, nenek, ayah, kakek, saudari kandung, saudari sebapa, saudari seibu, saudara seibu, suami dan isteri. Tak lebih dari itu.
Hanya kelompok 12. Nah, dan itu ketetapan nas yang sahih, yaitu dalam ayat atau dalam hadis yang sahih. Sedangkan kelompok yang mereka tidak mendapat kadar tertentu, tapi mereka disebutkan dalam nas yang sahih, yang dikenal dengan kelompok usbah, itu adalah ada dari kelompok laki-laki dan ada perempuan yang ditarik oleh laki-laki, maka itu adalah mereka ada dalam 21 bagian yang dibagi-bagi dari 24 seluruh ahli waris dalam dua kelompok ini. Kalau dua ini tidak ada, baru turun kepada kelompok ketiga. Berkaitan dengan kelompok ketiga inilah yang kita coba, yaitu disebut dengan zawil arham. Siapa zawil arham itu? Zawil arham adalah kerabat si mayit yang mereka namanya tidak disebut sebagai pengambil bahagian tertentu dan tidak disebut dalam kelompok asabah. Atau bahasa lain, mereka tak masuk dalam kelompok 25 orang ahli waris. 10 perempuan dan 15 laki-laki. Yang hanai tamong dalam kategori 25-nya yang gekun, tapi dia kerabat. Mantang ada hubungan kekeluargaan. Itu disebut dengan zawil arham. Ya. Mengapa zawil arham ini? Karena orang zawil arham tidak ada kata tegas dalam nas. Tapi kalau dipahami di dalam ayat-ayat umum, dalam hadis-hadis yang majmu' atau umum, itu bisa dipahami. Maka akibat karena pemahaman dari isyarat ayat yang tidak konkret, terjadilah perbedaan pendapat menyangkut zawil arham ini. Hingga 4 orang imam mazhab juga terbelah dua menyangkut apakah zawil arham termasuk dalam urutan orang yang mendapatkan warisan atau tidak. Mulai dari mazhab fikih itu yang 4 yang ma'ruf, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 4 mazhab itu terbelah dua. Terutama para mutaqaddimin, orang-orang generasi awal. Sebelum tahun 400 Hijriah. Masih dalam abad kedua dan awal-awal abad ketiga Hijriah. Mereka mengikuti perbedaan yang ada pada masa sahabat. Setelah wafat Rasulullah. Kelompok pertama, sahabat besar yang di depannya adalah Zaid bin Sabit. Dan sebahagian riwayat mengatakan termasuk Ibnu Abbas. Mereka tidak mengatakan tidak setuju bahawa zawil arham itu adalah termasuk ahli waris. Mereka juga punya alasan. Berkaitan dengan masalah harta warisan itu tidak boleh dibawa kepada logika. Tapi harus didasarkan kepada nas yang jelas. Nas baik ayat maupun hadis tidak ada secara konkret mengatakan zawil arham itu dilewat daripada 25 kelompok ahli waris, itu tidak ada kejelasan untuk mendapat pusaka. Oleh karena demikian, bahawa mereka berkesimpulan, bila tidak ada dua kelompok tadi, zawil furud dan asabah, maka semua peninggalan si mayit kembali terus kepada Baitul Mal. Ini kelompok pertama. Zaid bersama dengan Ibnu Abbas.
Kemudian kelompok yang kedua, iaitu menjadi kaul yang dipegang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud dan selain mereka daripada sahabat-sahabat besar. Ini menjadi pegangan bagi dua mazhab dalam mazhab fiqah, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahawa dari petunjuk-petunjuk ayat menunjukkan mereka itu adalah qarabat. Bila dipahami bahawa qarabat si mayat itu ada sebahagian lebih aula dari yang lain. Dari syarat ayat. Jadi yang aula siapa? Ya dawil furud. Habis itu asabah. Habis itu dan masuk dawil arham itu adalah bagian dari qarabat. Kalau demikian tidak boleh mereka ditinggalkan langsung ke Baitul Mal. Alasan mereka yang kedua, bahawa kalau zawil arham itu adalah ada dua sebab mereka mendapat warisan daripada orang meninggal. Yang pertama, karena ada hubungan rahim, mati hubungan kerabat walaupun jauh. Tetapi juga mereka karena hubungan agama, kalau akidah atau hubungan Islam. Sedangkan Baitul Mal satu sebab, yaitu karena hubungan agama saja. Mereka tidak ada hubungan karena ada hubungan kerabat walaupun secara karung atau secara zawil arham. Jadi itu pendapat mereka. Namun dua pendapat ini, pendapat yang pertama yang diambil oleh Maliki dan Syafi'i itu adalah dalam pandangan imam mazhab beserta dengan orang-orang mutaqaddimin. Artinya pengikut-pengikutnya yang mengiringi daripada imam mazhab itu. Sebelum tahun 350 Hijriah ke atas. Atau sebelum pertengahan dan akhir daripada abad ketiga Hijriah. Orang-orang pengikut imam mazhab termasuk Syafi'i dan Maliki yang ada setelah tahun 350 Hijrah ke atas disebut mereka itu mutakhirin yang menyusul kemudian. Jadi mutakhirin kon ketanya orangnya. Itu yang mutakhirin. Kata masuk Imam Ghazali, sosoknya Mandui Menawi itu sudah mutakhirin mereka. Para pengikut imam mazhab Maliki dan Syafi'i yang generasi setelah abad ketiga Hijriah, mereka sepakat dengan pendapat daripada Hanafi dan Imam Hambali dengan pendapat Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dengan alasan pada kondisi saat itu terjadinya kemaslahatan Baitul Mal tidak lagi untuk pertama-tama yang diutamakan kepada kemaslahatan umat, tapi lebih diutamakan keselamatan atau kemaslahatan daripada penyelenggara negara, penyelenggara daripada khalifah. Maka mulai saat itu dianggaplah Baitul Mal itu tidak rapi lagi sebagai mengutamakan kepada kemaslahatan. Walaupun legal karena disepakati. Jadi dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, urutan ketiga tetap kepada zawil arham dulu diberikan dalam keadaan Baitul Mal ghairul muntadhar. Kas negara tidak begitu rapi lagi mengutamakan kemaslahatan orang-orang yang paling membutuhkan yang ada di antara umat. Ya, maka kalau demikian, setelah itu baru
setelah enggak ada zawil arham, baru terakhir sekali kepada Baitul Mal sebagai orang yang mendapatkan. Guru-guru kami dan bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam konteks pembahagian warisan, dua kelompok pertama itu, kalau kita sudah pahami menyangkut dengan ahli waris, baik ahli waris zawil furud, asabah maupun zawil arham dalam tiga kelompok itu dari kaum kerabat, kita harus mengetahui di dalamnya ada dua aspek lainnya. Yang pertama, memahami ahli waris itu siapa ahli waris. Ahli waris itu berpindah-pindah agar kita tak terjebak sebagai orang yang menyalahi hukum Allah, hukum hudud Allah. Dalam ancaman Allah berkaitan dengan ilmu ini di dalam ayat 14 surah An-Nisa. Baik termasuk katanya orang maksiat kepada Allah berkaitan dengan masalah hukum ini. Karena hukum maksiatnya dosa besar. Bahkan dosa besar, ancamannya masuk neraka kekal di dalamnya. Dalam kitab Al-Kabair, setiap pelanggaran, setiap perbuatan maksiat dan dosa yang diancam oleh nas, ayat atau hadis sahih dengan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, itu salah satu indikator yang disebut dosa itu dosa besar. Di samping ada dosa-dosa besar yang lain. Yang pertama, langsung disebutkan al-kabair. Ada yang disebutkan yang dosa besar itu yang diancam dengan perbuatan itu zalim. Makanya penyimpangan terhadap harta yatim perbuatan zalim. Kalau itu kategori zalim, dosa besar. Ada yang kategorinya itu perbuatan-perbuatan yang telah Allah tetapkan hukumnya dalam nas. Terutama yang menyangkut dengan kisas dan hudud. Pencurian, khamar, qazaf dan sebagainya. Dosa besar. Termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah. Ba'ilai syurga mubayham temu. Atau diancam dengan masuk syurga. Apa ancaman Allah menyangkut andai kata terjadi kekeliruan dalam ilmu ini? Dalam ayat 14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum azabum muhin. Siapa yang maksiat kepada Allah dan kepada Rasul dan ia mutaaddi melanggar daripada batas-batas yang telah Allah tetapkan tentang hudud, tentang batas-batas hukum yang Allah tetapkan, yudkhilhu nara, dimasukkan mereka itu dalam neraka, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Itulah azab yang sangat pedih yang harus mereka terima. Ini ancaman Allah andai kata terjadi maksiat bertentangan dengan hukum Allah. Bertentangan dengan hukum apa dalam nas Rasul. Karena ayat 14 itu kembali kepada ketetapan Allah dalam ayat 11 dan ayat 12. Yang penafsirannya, penjelasannya dan tabahannya adalah ada dalam hadis-hadis Rasul. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasul. Yang diperkuat untuk menjalankan hukum Allah itu. Kalau demikian, Urun Syekh Ulun Tuan Bandung, andai kata kita ingin menjalankan dengan hukum yang lain, seperti yang masyhur dan menjadi tradisi umumnya umat hari ini. Banyak keluarga, istilahnya
Pembagian warisan secara musyawarah mufakat. Istilahnya islah secara kekeluargaan. Hanya dihadirkan orang tua, ulun tua kampung sebagai saksi. Apakah itu adalah bentuk daripada cara pembahagian warisan? Bukan. Tapi itu adalah penyelesaian untuk pembahagian warisan, iya. Tapi bukan dalam konteks hukum faraid. Pertanyaan kedua, kalau demikian kita lakukan, apakah ini bertentangan dengan ayat? Masuk dalam kategori 14, maka inilah yang perlu penjelasan. Puruh katanya dalam kelompok orang yang diancam di Allah dalam ayat 14, akan ke pertama, katanya dianggap orang yang melanggar daripada batas-batas ketetapan Allah. Secara umum, tidak. Andai kata kita memenuhi syarat-syarat, apa kita pahami dulu dengan pembahagian secara kekeluargaan. Pembahagian secara kekeluargaan itu bukan secara hukum Allah berpindah milik ahli waris atau pewaris orang meninggal kepada orang mati. Karena berpindah milik daripada orang yang meninggal setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta ditunaikan itu secara otomatis. Tidak dengan diatur. Sudah dalam aturan Allah. Sebagai contoh, lidzakari mislu haddil unsayain, awal ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahawa bila anak-anak kalian ada laki-laki dan perempuan, bagi laki-laki mendapat 2 banding bagian perempuan. Jadi sabah untuk urinang, sama raya je dengan 2 buah tumpuk untuk uragam. Itu yang mengalih kepada hukum. Secara otomatis dari ketetapan Allah tidak bisa dirubah itu. Iaitu oleh kecak bagian-bagian masing-masing, tinggal anak inang mendapat 1 bagian, anak agam 2 bagian. Menyolam keluarganya napet anak inang tidro anak agam, pet kali 1 tambah dengan 1 kali 2. Seluruh sisa itu dibagilah 6. Anak inang 1, anak laki 2. Jadi dah 6. Yang kak beralih secara hukum. Tak perlu harus ditentukan ataupun dibuat. Kalau ingin dirubah ini, bukan dirubah. Apa juga? Cara boleh dengan kekeluargaan. Tadi ada 4 anak perempuan, 1 laki-laki. Ada ahli waris lain lagi. Ada mama si mayat. Ada isteri si mayat. Sama dengan ahli waris ada 5 orang anak, isteri 1, ada ayahnya 1. Mamaknya mungkin tidak ada lagi, neneknya tidak ada. Kalau demikian, setelah memberikan hak ayah 1/6, kemudian hak isteri 1/8. Kalau itu 6 dengan 8. Angka pokoknya itu pada tauzi'. Hukum yang keempat. Wajib kita tahu bagaimana cara membagikannya. Sama dengan kita yang pertama mengetahui ahli waris. Dalam konteks ini, ahli warisnya ada 4 anak, 1 laki, 4 perempuan, 5 orang. 1 orang ayah dan 1 orang isteri. Jadi menyotap sapat nak 7 terus ahli waris. Dia macam kelompok anak, kelompok ayah dan kelompok perumah. Kita ingin untuk kerjasama tadi.
Artinya untuk bagi sama rata bahasa orang kita. Kekeluargaan. Maka yang pertama, tujuhnya harus ketudi tilai. Berapa hak mereka masing-masing. Bukan hanya anak dengan laki-laki dan perempuan saja. Semua tahu. Yang kedua, mereka tujuh ini tak ada yang mewakili. Personal. Mereka mutlak tasarruf semua. Naya hai tinggai. Tapi hendak kita geli. Kastrok. Nyan hanjut. Hak ganya harus penuh. Ya. Kecuali lebih tanya jauh. Ya, tak pemberian tanya. Nah, perumah. Guna cak di ganyan bersama rata. Sedangkan di ganyan adalah hanya 1/8. Bila angka pokoknya 24. Yang habis dibagi dengan 6 dan 8. Maka hak isteri hanya 3 bagian dari 24. Ubina harta tabuh yum masing-masing tabuh bulit. Dia nya tak bagi 20 put. Hak urinong rumah tu 3 bagian dari 24. Hak ayah 4 bahagian dari 24 sebagai mengambil 1/6 dari 24. Menyebut tatamah le 7. 20 put tak kurun 7 tinggal 17. 20 put tak kurun 7 tinggal 17. 17-nya ke pula alam. Nyo ke yang lidzakari mislu hadil unsayan. Kalau kita tetapkan di Allah. Dibagi padup, dibagi 6. Put boh anu put raw anu indang sabah-sabah, dua bagian anak agam. Dia sebagai satu orang saja 2 bagian. Anak laki dikali 2 jadi 4 tambah 2, 6. Yang mana dibagi 6? Sisa setelah ambil hak ayah 1/6, ambil isteri 1/3. Nah, kalau tudit padup harta, padup nilai sabah tumpuk, yang 17 yang padup tinggal, diurinong kalau tudit padup harganya le bagian dari 20 put bunuh, oleh peng yang tamai dalam 20 put bagian, padup nilai sabah bagian dari jumlah total. Kalau bayar hutang, kalau numpuk-numpuk, itulah. Sekarang mereka ingin bagi sama rata. Ayah, mamaknya atau isteri, anak nyokana di kita nyocit 5, 6, 7 saja. Kalau kita bagi 7 hujung bina pengnya. Boleh? Boleh. Yang dua pun. Hana dalam hukum faraid. Ubina kitab tak boleh yang kalau baca hana macam-macamnya. Bahawa yang dua aju 7 kemandu mana? Yang ada itu buka dalam hukum yang lain. Bagian mereka masing-masing sudah tahu. Andai kata nilai wangnya 24 miliar. Milik isteri hanya 3 miliar. Milik ayah 4 miliar. 17 miliar milik anak ini. Lantas mereka dibagi 6. 7 miliar ini yang sisanya 17 miliar kita bagi 6. Berapa nilainya? Yang perempuan ambil satu-satu. Kemudian yang lelaki ambil 2. Yang galam cok, tapi karena dalam kol, bakyum rumah, bakyum motor, bakyum nehun, bakyum toko, bakyum kebun, bakyum sawit, karena mendum. Totalnya kamu dit. Dino 2. 2 mentujuh. Ban 7-nya harus mutlak tasarruf. Sama dengan sekarang punya tahu sama rata. 20 put 7 masing-masing. Punya 20 put miliar tahu 7 sama dengan mentemeng put macam kurang put miliar siapa. Menanlah. Rumah put miliar, ayah put miliar, anak inong put miliar, mandu-mandu. Punya gua ke dia hanya lebih 2 miliar sekian. Satu tumpuk kerana 17 tak bagi 6. Ya. Apakah mereka mau ayah getudip hak ganyan padu? Anak agam getudip hak ganyan padu. Kalau getudip, dah. Mereka mutlak tasarruf, dah ada yang intervensi, dah ada yang paksa atas kerelaannya. Ikun dia anak agam. Ke ayah tak jauh punah, ke mak tak jauh punah ke dia. Anak le kan 9 miliar tak kan. Kerana ganyan le bagian dari 20 miliar.
Anak nenek, kanannya isteri. Nah, tinggallah 17 miliar, nyo 17 miliar, kakak tahu 6 maju. Kan tahu 6, tahu 5. Kena nak agam. Anak agam itu apa je? Bawah dia punya nilai di situ hampir 4 miliar. Anak perempuan 22 miliar. Ya, dia hampir 4 miliar atau 2 miliar setengah atau dia 4. Ikun dia anak agam. Kan menan. Ilum pi kanabut ku. Ilun pi kana tepe ku. Ilun pi kana titel ku. Kaja kedutan ku ino. Kakak, nyo menurut lun. Lun yang nyampe miliar. Tahu sama rata. Oban tahu sama rata. Teman 22 miliar. Lele miliar apa. Dimong. Kena urunan 17 miliar. Lele miliar 200. Nyan hadau ketepa oleh uragamnya. Geridakan oleh uragamnya. Sama dengan. Sama rata itu adalah. Hibah menghibah antara adik dengan kakaknya. Kan work pusaka. Begitu ditlek yang Allah jok padu. Masalah hana work lagi Allah jok dengan nak angka pokok sekian-sekian hana masalah. Kan ke masalah ke jok sama rata. Ada hana kecam sini pergi. Saya punya hak 10 juta. Dongken ada lu. Hana payah gede ulun tuan. Nyo mandum-mandum le pulang ke awak kata. Tahu dia kata yo sama rata mandum, atalun hana payah fikir atalun we kakak mandum. Je, ada rida lun. Itu hibah saya kepada saudara-saudara saya. Kena putaban lom. Yang kurang menunjukkan itu hibahnya, tidak ada penyesalan. Kalau itu dilakukan bersih dalam pembagian, tidak ada potensi untuk ketidakridaan antara mereka. Tapi kalau dia anggap pembahagian secara sama rata itu adalah hukum faraid, itu salah. Tahu dulu hukum faraid. Maka menurut saya, hukum faraid bagi sama rata tidak bisa kita lari dari hukum itu. Karena kita harus tahu ahli warisnya siapa. Siapa yang terhalang, siapa yang tidak. Bagiannya berapa. Itu harus tahu. Oleh masing-masing ahli waris. Baru boleh yang diridakan. Maka hanya istilah. Bahawa kamu kabareh yang muak sama rata. Lantas je kebah hukumnya hanya. Muak sama rata itu adalah merupakan pemberian antara ahli waris dengan ahli waris. Nah pemberiannya dalam bab hibah. Orang masing-masing tahu dulu miliknya. Walaupun tidak mengambil dulu. Ya. Lagi bab masalah syirkah yang tuan-tuan pegang. Kerana syirkah amlak kedepa yang madum. Tapi kedepa modal ganya masing-masing paduk dalam syirkahnya. Nah, tabah motor milik 6 ke kedepa. Kalau harga mobil itu adalah 12 juta atau 120 juta, mereka itu harus tahu. Milik saya dalam 120 juta itu apakah 20 juta atau 10 juta. Tahu dulu. Sehingga tahu bagiannya. Setelah tahu bagian, mau bagi sama rata, silakan. Karena itu pemberian orang yang mutlak tasarruf kepada rekan-rekannya. Jangankan kepada adu dan adu, ada guru lain pijat tajuk. Tidak ada masalah. Ini prinsip yang harus untuk kita pahami. Maka mengetahui ahli waris itu penting. Siapa yang menghalang dan siapa yang tidak terhalang itu penting. Baik itu dengan sifat maupun itu dengan sebab ada ahli waris yang paling dekat ataupun dengan sebab kekurangan akibat ada ahli waris yang disebut dengan hijab nuksan. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang amat singkat ini. Mudah-mudahan kita hendaklah jadikan ilmu ini walaupun tidak wajib dipahami personal, wajib ada orang yang memahami ilmu ini setiap kampung minimal 1 orang. Tempat bertanya. Kalau tidak mau ditanya, yang berdosa bukan lagi masyarakat. Tapi pribadi orang yang tidak mau bertanya. Tapi kalau di situ tidak ada satu pun yang tahu, kenapa kita tanya masyarakat? Mantap kampung mendosa dan dosa besar. Bila terjadi kekeliruan di dalam penyelesaian pembagian warisan. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wallahu a'lamu bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.